Polemik paparan Cesium 137 atau CS137 di kawasan industri Cikande, Serang, Banten kini makin meluas. Nyatanya tidak hanya terdeteksi pada produk ekspor udang dan rempah, belakangan paparannya juga didapati di produk alas kaki yang akan diekspor ke Amerika Serikat dan Belanda. Dari industri mana sumbernya dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukumnya? Lalu bagaimana respons pemerintah terkait hal ini? Kita bahas ya. Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi CS137 dan Masyarakat Berisiko Terdampak, Bara Krisna Hasibuan, Rabu 12 November 2025 mengatakan terdapat 2 kontainer berisi produk alas kaki yang diekspor ke Amerika Serikat terindikasi kontaminasi CS137. Produk alas kaki tersebut berasal dari sebuah perusahaan di Cikande yang berlokasi di luar kawasan industri dengan radius sekitar 5 km dari sumber kontaminasi utama, yakni smelter milik PT Peter Metal Technology atau PMT. Satgas memastikan bahwa sumber kontaminasi CS137 berasal dari aktivitas smelting atau peleburan di pabrik PT PMT yang menggunakan scrap metal terkontaminasi. Unsur radioaktif tersebut diduga tersebar melalui udara atau airborne dan kemudian memapar sejumlah fasilitas di sekitarnya termasuk pabrik pengolahan makanan laut dan alas kaki. Kejadian paparan CS137 pada produk alas kaki diduga bersamaan dengan kasus temuan paparan radiasi pada udang, Mei 2025. Hingga kini total ada 22 pabrik yang sempat terdeteksi terkontaminasi CS137 karena dibawa oleh airborne dan sudah selesai dilakukan dekontaminasi. Adapun seluruh 1.800 pekerja dan warga di sekitar 22 pabrik terdampak telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan hasilnya dinyatakan aman. Terkait potensi pelanggaran hukum, saat ini Bareskrim Polri masih dalam tahap penyidikan terhadap dugaan tindak pidana oleh PT PMT. Bara menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin impor scrap metal kepada PT PMT, sehingga kemungkinannya PT PMT melakukan impor itu secara ilegal atau mereka mendapatkannya dari sumber dalam negeri. Tetapi semua itu masih asumsi dan Satgas harus betul-betul membuktikan melalui penyelidikan yang selanjutnya akan dilakukan oleh Bareskrim. Adapun Agency for Toxic Substances and Disease Registry dan The Environmental Protection Agency memasukkan cesium dalam kelompok zat radioaktif dan berbahaya bagi manusia. Secara alami, cesium ada di batuan, tanah, dan debu, namun dalam kadar yang sedikit dan tidak bersifat radioaktif. Paparan eksternal CS137 dalam jumlah besar bisa menyebabkan luka bakar, penyakit radiasi akut, bahkan kematian. Kondisi tersebut bisa terjadi karena kesalahan penanganan sumber industri CS137 yang kuat, ledakan nuklir, ataupun kecelakaan nuklir besar. Selain itu, paparan CS137 meningkatkan risiko kanker karena adanya radiasi gamma berenergi tinggi. Sementara paparan internal CS137 melalui konsumsi atau inhalasi memungkinkan bahan radioaktif tersebut terdistribusi di jaringan lunak, terutama jaringan otot, yang meningkatkan risiko kanker. Paparan Cesium 137 di depan mata dan sempat mengontaminasi 22 industri di Cikande, Banten. Saatnya memperketat distribusi, khususnya scrap metal, yang diduga sebagai sumber cemaran. Kalau sahabat Kompas, bagaimana opininya?